Perkenalkan, nama saya Divya Desmawati, Stambuk C201-18454. Di sini saya akan menjelaskan tentang advertising and promotion decisions. Nah, menjalankan bisnis tanpa promosi itu ibaratkan makan sayur tanpa garam, hambar. Kenapa? Karena dalam bisnis, promosi adalah suatu strategi yang dapat menginformasikan dan memengaruhi calon konsumen agar membeli produk yang dijual. Promosi sangat penting dalam bisnis, karena tanpa promosi, penjualan tidak akan maksimal. Kegiatan promosi juga harus dijalankan dengan baik, karena dalam promosi juga memerlukan pembiayaan. Pembiayaannya pun tidak sedikit. Jika promosi tidak dilakukan dengan baik, maka akan menyebabkan kerugian. Untuk memaksimalkan strategi promosi, ada 7 tahap yang saya ketahui, yaitu yang pertama, menentukan target market. Untuk menghadapi persaingan yang ketat, maka kita harus menargetkan target market yang betul untuk menghadapi perilaku konsumen yang random atau beragam. Dengan begini, target market kita akan lebih jelas dan budget promosi lebih efektif. Dengan menentukan target market, pembisnis akan lebih mudah menentukan media promosi apa yang cocok untuk bisnis tersebut. Yang kedua, ada menentukan besarnya insentif dan syarat partisipasinya. Menentukan besarnya insentif sangat penting dalam menjalankan program promosi, karena hal ini sangat mempengaruhi respon penjualan. Semakin tinggi insentif yang ditawarkan, biasanya akan meningkatkan minat calon pembeli untuk membeli produk yang di pasar. Kemudian setelah menentukan besarnya insentif, perusahaan juga harus memberikan syarat-syarat partisipasi. Biasanya dilakukan agar dapat menyasar pada segmen yang lebih spesifik atau kasih jumlah partisipasi yang dapat menikmati insentif promosi penjualan. Dengan cara ini, biasanya insentif hanya ditawarkan kepada orang-orang yang sudah memenuhi syarat partisipasinya. Misalnya, beli 2 gratis 1, atau beli 2 diskon 10%, ataupun beli 3 diskon 20%, dan sebagainya. Yang ketiga, ada merencanakan pesan. Saat ini komunikasi sudah dijalankan dengan 2 arah, sehingga perusahaan harus bisa membangun pesan yang baik kepada konsumen, yaitu dengan cara membuat pesan membangun kepada calon konsumen atau konsumen yang sudah ada. Sebelum membuat pesan untuk memperkuat promosi, perusahaan harus tahu siapa target marketnya. Gunakan bahasa yang sesuai dengan target marketnya. Misalnya, jika pada anak muda, kita harus friendly. Lebihnya, kalau kita target marketnya kepada orang yang lebih dewasa atau lebih tua, kita harus sopan, rasional, dan mempunyai moral. Yang keempat, ada memilih media. Pilihlah channel media yang tepat untuk target market kita. Media digital memang sudah banyak digunakan untuk promosi, tetapi jangan menggunakan media digital hanya untuk ikut-ikutan saja. Fokuslah pada target market yang dituju, pelajari perilaku mereka, lalu pilihlah media yang sesuai. Ada 2 pilihan media yang dapat digunakan untuk promosi, yaitu media online dan media offline. Kedua media tersebut berkaitan dengan target dan dana yang disiapkan. Nah, jika targetnya kita anak muda, kita bisa menggunakan media Instagram. Misalnya, kita buat iklan di Instagram, kita promosikan di Instagramnya soal Palu, karena orang Palu pasti banyak yang memfollow Instagram tersebut.
Dan pastinya anak muda juga banyak yang memfollow Instagram tersebut. Jadi target market kita bisa lebih tajam. Yang kelima, ada menentukan durasi promosi. Menentukan durasi promosi juga tidak kalah penting untuk dilakukan. Hal ini terkait dengan kesempatan para konsumen untuk dapat menikmati insentif dari program promosi yang dilakukan. Jika durasi promosi penjualan terlalu singkat, biasanya hanya sedikit konsumen yang bisa mengambil keuntungan. Sedangkan apabila durasi promosi penjualan terlalu lama, maka akan kehilangan daya tarik untuk membujuk konsumen. Sehingga untuk promosi, kita menggunakan waktu yang sedang-sedang saja. Kenapa? Karena durasi yang sangat singkat akan membuat penasaran konsumen atau akan membuat calon konsumen kita men-skip iklan yang kita buat. Sedangkan jika iklan yang kita buat terlalu lama atau durasinya panjang, akan sangat membosankan, sehingga lebih baik durasi yang kita buat tidak panjang-panjang sekali, yang singkat, padat, jelas, sehingga konsumen juga bisa langsung mengetahui isi dari iklan tersebut. Yang keenam, ada mengukur efektivitas promosi. Banyak sekali pelaku bisnis yang tidak melakukan pengukuran terhadap promosi yang sedang dijalankan. Padahal hal ini sangat penting untuk mengukur efektivitas promosi yang sedang dijalankan. Pengukuran efektivitas promosi dapat dilakukan dengan cara melihat dampak dalam penjualannya, seperti banyak atau tidaknya penjualan setelah kita melakukan promosi dengan media tersebut. Kemudian bisa juga melakukan riset sederhana tentang brand awareness atau melakukan pengukuran di media digital jika menggunakan digital marketing. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada menentukan anggaran promosi. Menentukan besarnya anggaran untuk promosi dilakukan untuk mengetahui secara pasti berbagai biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan promosi tersebut. Menentukan besarnya biaya ini bisa dilakukan dengan misalnya menentukan besarnya biaya insentif, durasi waktu, sarana promosi, jangkauan distribusi, dan faktor tak terduga lainnya. Perencanaan anggaran yang tepat diharapkan kegiatan promosi dapat berjalan efektif dan sebanding dengan biaya yang sudah dikeluarkan dalam promosi penjualan. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang advertising and promotion decision. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.